Coba, kita pernah nggak mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita nggak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, nggak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Kadang kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya kemarin, nggak apa-apa, udah nggak usah ingatin lagi, udah biarin aja. Mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu. Cuma bilang maaf ya yang kemarin, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ngampuni semua dosa. La ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada kata al-ya's, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mu'min al-ya's. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sama sekali kita suka jauh dari Allah. Coba melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Kata Nabi, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya nggak menyambut panggilan Allah gitu. Enak nggak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita nggak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon, ternyata miss call 10 kali gak diangkat. Langsung maaf ya, emoticon, segala macem. Kok kita ke makhluk gitu, ke Allah enggak? Padahal makhluk itu gak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Mungkin dia juga galau. Mungkin dia juga lelah. Mungkin dia juga sedih. Mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang ada Allah, tenang Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Allah ngomong sama kita, wahai fulan, wahai hambaku yang sedang galau, yang sedang bimbang, yang sedang sedih, yang sedang merasa dia sendiri gak punya siapa-siapa, yang sedang merasa Allah gak terlibat dalam hidupnya. Wahai hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku sebagai Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang menciptakan kamu, gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Allah tuh gak benci sama kita. Sehingga la ta'asu, jangan berputus asa. Allah itu selalu bersama dengan hambanya selama hamba itu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita udah sombong, nggak berharap sama Allah, ngerasa terlalu kegeeran bisa ngerjain semuanya sendiri, Allah juga akan membiarkan kita dengan urusan kita sampai kita berputus asa atau kita menyerah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah nggak pernah mengecewakan siapapun yang berharap dan bergantung kepadanya. Salah satu di antara kisah Al-Quran gimana benarnya kalimat fa inna ma'al usri yusra itu adalah
kisah Yusuf alaihissalam. Dalam kisah Yusuf, kaidah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu berlaku banget dalam kisah Yusuf. Dan kalau kita membaca kisah Yusuf sampai tuntas, kesimpulannya kita akan mengatakan, untung juga dulu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Kalau dia nggak dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, mungkin selamanya dia hanya menjadi orang biasa di kampungnya. Berawal dari apa teman-teman? Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur. Berlanjut dengan difitnah sehingga masuk penjara. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali. Tips supaya kita bisa mendapatkan cinta dalam beramal solih, yang pertama adalah tinggalkan dosa. Karena kata para ulama, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Mau dapat apa aja, tinggalkan dosa. Mau dapat kebaikan apapun, tinggalkan dosa. Jadi kalau kita misalnya mikir, saya mau bisnis nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih untung. Saya mau nikah nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih jodoh. Saya mau punya anak, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih keturunan. Saya mau bahagia. Hijrah, meninggalkan beberapa pekerjaan yang tidak halal, itu kan tugas yang berat kan? Kita udah terbiasa dengan penghasilan gede, tapi kita akhirnya tahu ternyata penghasilan kita dari pekerjaan yang gak halal, transaksinya gak baik, sehingga hasilnya pastinya tidak berkah. Butuh keberanian yang besar untuk bisa benar-benar mengambil pilihan meninggalkan pekerjaan itu, beralih kepada pekerjaan lain yang juga belum jelas. Termasuk misalnya kita memutuskan mau berhijrah. Untuk berhijab buat perempuan itu bukan hal yang gampang. Saya tahu betul berhijab itu pilihan yang berat dan butuh waktu untuk benar-benar mantep hatinya. Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu aja pertimbangannya. La ilaha illallah.